Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi pelajaran siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap pengikhtisaran atau kertas kerja. Pertama, yang akan dibahas di sini adalah neraca lajur atau kertas kerja, disebut juga worksheet, yaitu sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan, terdiri dari kolom-kolom. Setiap kolom pun terdiri dari satu set kolom debit dan kolom kredit. Total nilai rupiah kolom debit itu harus sama dengan total nilai rupiah sebelah kredit. Kemudian di neraca lajur atau kertas kerja itu pun ada 4 bentuk. Pertama 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Adapun yang pertama yang 6 kolom itu, pertama dibuatkan dulu kepala laporannya, nama perusahaannya, kemudian bentuk laporannya neraca lajur atau kertas kerja, dan periode akuntansinya. Contohnya per 31 Desember 2018. Kemudian dibuatkan kolom-kolomnya, pertama nomor akun, nama akun. Yang disebut 6 kolom itu adalah 1 neraca saldo, 2 laba rugi, dan 3 neraca masing-masing debit kredit. Jadi 3 kali 2 adalah 6 kolom. Neraca saldo debit, kredit, laba rugi, debit kredit, dan neraca debit kredit. Kemudian yang 8 kolom, yang kedua. Neraca lajur atau kertas kerja itu terdiri dari 8 kolom. Tapi sebelumnya juga dibuatkan kepala laporannya, nama perusahaan, bentuk laporan neraca lajur atau kertas kerja, periode akuntansinya. Kemudian dibuatkanlah kolom nomor akun, nomor kode akunnya, nama akun atau nama perkiraannya. Kemudian yang 8 kolom itu dari neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca masing-masing debit kredit. Jadi 4 kali 2 adalah 8 kolom. Masing-masing debit kredit 4 kolom kali 2 jadi 8 kolom. Kemudian yang ketiga, neraca lajur atau kertas kerja bentuk 10 kolom. Bentuk 10 kolom inilah yang dipakai sampai sekarang. Setiap akuntan memakai yang lebih efektif dan efisien itu adalah yang 10 kolom ini. Pertama kita lihat adalah kepala laporannya juga harus ditulis nama perusahaan, neraca lajur atau kertas kerja, periode akuntansinya. Kemudian nomor kode akun, kolom nama akun. Kemudian yang 10 kolom itu, pertama neraca saldo, kedua penyesuaian, ketiga neraca saldo setelah disesuaikan, keempat laba rugi, kelima neraca. 5 kali 2 adalah 10, yaitu karena debit dan kredit masing-masing, kolom yang 5 macam tadi. Kemudian yang 12 kolom, ini sebelum jarang yang memakai tapi ada. Pertama juga dibuatkan kepala laporannya, nama perusahaan, baris pertama, yang kedua adalah bentuk laporan neraca lajur atau kertas kerja, yang barisan ketiga adalah periode akuntansinya. Setiap kolom dalam akuntansi selalu pertama adalah di dalam kertas kerja itu nomor akun, nomor kode akun. Kemudian nama akun atau nama perkiraan. Yang 12 kolom itu adalah dari 6 neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan perubahan ekuitas, dan neraca. Jadi 6 kali debit kredit 2 itu jadi 12 kolom. Itu bentuk-bentuk dari neraca lajur yang dibahas sekarang ataupun disebut juga kertas kerja. Sekarang contoh soal yang akan dibeberkan di sini adalah contohnya kantor akuntan Kia dan Rekan.
yaitu ini adalah neraca saldo yang ditampilkan, ini adalah kolom kertas kerja atau neraca lajur per 31 Desember. Ini diketahui soalnya adalah dipenggal dari sebagian akun, mulai dari 111 akun kas, neraca saldonya besarnya 17.125, kemudian nomor akun 113, nama akunnya perlengkapan sebesar 19.000, kemudian nomor akun 123, nama akunnya peralatan, dan di neraca saldonya 150.000, kemudian nomor kode 211, nama akunnya utang, sebelah kredit di neraca saldo sebesar 31.000, kemudian nomor kode akun 311, nama akunnya modal, di sebelah kredit neraca saldo sebesar 250.000, kemudian di nomor akun 411, nama akunnya pendapatan, di sebelah kredit neraca saldo angkanya 120.000. Kemudian 511, beban asuransi, adanya di sebelah debit neraca saldo besarnya 12.000. Jadi jumlahnya 702.000 harus balance dengan sebelah kredit 702.000. Adapun di akhir periode ada keterangan yang perlu disesuaikan. 31 Desember 2018, pertama diketahuinya pemakaian perlengkapan kantor sebesar 8.500.000 atau dalam ribuan rupiah 8.500. Kemudian yang B, peralatan kantor disusutkan 10% dari harga perolehan atau harga belinya, Dan kita lihat proses setelah diketahui neraca saldo dan tadi keterangan penyesuaian, maka akan dibuat penyelesaian AJP dulu. Jurnal penyesuaian yang dua tadi, yang dua ini, pertama pemakaian perlengkapan kantor sebesar 8.500, ini akan dibuatkan di dalam kertas kerja kolom jurnal penyesuaian. Karena pemakaiannya 8.500 perlengkapan di akhir periode keterangan tadi, maka di AJP-nya jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan yang sebesar yang terpakai 8.500 di debit AJP dan di kreditnya perlengkapan itu sendiri berkurang sebesar 8.500 di akun perlengkapan. Sedangkan yang kedua, peralatan susut disusutkan 10% dari harga perolehan. Kalau peralatan setiap aktifan susut, AJP-nya adalah beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 10% dari 150.000, berarti 15.000. Jadi ini kita sudah masukkan di kolom AJP, keterangan tadi. Setelah itu prosesnya kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Ada neraca saldo, ada AJP. Masukkan ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian mulai dari akun kas. Akun kas itu tidak ada di AJP. Berarti dari neraca saldo langsung ke neraca saldo disesuaikan sebelah debit sebesar 17.125. Dan langsung di offer nanti dulu. Ini neraca saldo disesuaikan dulu semuanya dari atas sampai ke bawah. Yang kedua perlengkapan. Perlengkapan ada di neraca saldo debit 19.000, di kredit AJP 8,5, diselisihkan antara debit dan kredit, ditulis sisanya di sebelah tempat yang lebih besar yaitu debit. 19.000 dikurangi 8,5 adalah 10.500 di NSD debit. Kemudian akun peralatan 150.000 ini tidak ada di AJP, jadi langsung ke NSD sebelah debit 150.000. Kemudian akun utang 31.000 di kredit, tidak ada di AJP, langsung ke neraca saldo disesuaikan di sebelah kredit 31.000. Kemudian akun modal di kredit 250.000 neraca saldo dan di AJP tidak ada, langsung dipindahkan NSD di kredit 250.000. Kemudian pendapatan 120.000 di kredit, langsung
karena tidak ada di AJP langsung di NSD sebelah kiri 120.000. Begitu juga beban asuransi 12.000 di neraca saldo, di AJP tidak ada. Berarti pindahkan 12.000 di NSD debit. Kemudian akun tambahan beban perlengkapan ini kan di AJP adanya di sebelah debit 8.500, pindah NSD debit 8.500. Kemudian beban penyusutan peralatan di debit adanya 15.000 di AJP, pindahkan ke NSD 15.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit 15.000 AJP, ya pindahkan ke NSD sebelah kredit 15.000. Begitu. Terus setelah selesai diisi kolom neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan over. Apakah akun itu angkanya akun masing-masing masuk ke kolom laba rugi atau ke neraca. Jadi kolom laba rugi ini diisi dengan akun nominal yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan yang akan dipindahkan dari NSD ke neraca adalah akun real, akun neraca, harta, utang, dan modal. Contohnya sekarang mulai dari kas. Kas itu adalah harta. Harta di NSD pindah ke neraca. Debit pindah ke debit 17.125. Perlengkapan juga harta, harta lancar. Debit neraca saldo disesuaikan pindah ke neraca 10.500 debit. Sedangkan peralatan juga sama dengan perlengkapan di NSD debit 150.000, pindahkan ke neraca 150.000. Kemudian utang HUM, utang di sebelah kredit. Neraca saldo disesuaikan, pindahkan ke neraca sebelah kredit 31.000. Kemudian modal juga 250.000 di NSD, pindahkan ke neraca kredit 250.000. Pendapatan sekarang mulai pendapatan dan beban itu adalah akun nominal masuk ke laba rugi di overnya dari NSD ke laba rugi. Sebelah kredit pendapatan di NSD 120.000 pindahkan ke laba rugi 120.000. Kemudian beban asuransi di NSD debit 12.000 masuk ke kolom laba rugi 12.000 debit. Kemudian beban perlengkapan juga di NSD itu 8.500, pindahkan ke laba rugi 8.500 debit. Beban penyusutan juga 15.000 di NSD debit, pindahkan ke laba rugi debit 15.000. Kemudian terakhir akumulasi penyusutan peralatan yaitu sebelah kredit di neraca saldo disesuaikan, itu adalah akun real masuk ke kredit kolom neraca. Ya, dan kemudian nanti setelah selesai semuanya dijumlah-jumlahkan, dicari laba atau rugi yang terjadi di kertas kerja periode ini. Ya, itu saja yang disampaikan sekarang, pemaparan materi tentang neraca lajur atau kertas kerja yang saya buat sekarang ini, dan alhamdulillah terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.